Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Nasirus Sunnah. Baik teman-teman, 3 video yang akan saya reaction di sini, video yang cukup pendek ya, dimana di sini ada yang disebut habaib atau tokoh habaib atau oknum habaib. Di sini banyak menceritakan cerita-cerita dongeng atau dusta teman-teman, namun banyak dipercaya oleh sebagian kaum muslimin. Nah, sedangkan dakwah salafi yang selalu menyebutkan hadis, menyebutkan dalil Al-Quran, menyebutkan pemahaman para salafus soleh, sering dikatakan dakwah sesat, sering dikatakan dakwah dusta, teman-teman. Nah, teman-teman, coba silahkan berkomentar di kolom komentar, dan menurut teman-teman bagaimana dengan video ini? Lalu bandingkan dengan video-video yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadz Salafi. Apakah iya benar Ustadz-Ustadz Salafi selama ini berdakwah dengan kedustaan, dengan kebohongan? Sedangkan dakwah salafi dikenal dengan qala Allah, qala Rasulullah, atau kembali kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah, atau yang sering disebut kembali kepada pemahaman para salafus saleh. Nah, teman-teman, coba saksikan video pertama ini, yaitu dari salah seorang habaib menceritakan sebuah cerita dusta menurut saya. Saya berani mengatakan ini cerita dusta, teman-teman. Lalu silahkan bandingkan dengan ceramah-ceramahnya Ustadz Salafi. Apakah ada yang model ceramahnya seperti ini? Ini dia video pertama, teman-teman. Muhammad Maulad Dawila punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi juga nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah. Nah, itu dia teman-teman video pertama. Saya ini pengen ketawa teman-teman, terus terang, karena ini benar-benar tidak masuk di akal dan logika saya. Ya benar, mungkin kalau karomah itu memang di luar nalar. Tetapi teman-teman perlu tahu, karomah itu tidak bisa dimunculkan dengan tiba-tiba. Karomah itu bisa muncul dalam kondisi-kondisi terdesak, sebagaimana kisah para nabi. Contohnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun, ya. Firaun dan pasukannya ketika sudah mentok, ya, berada di depan lautan, teman-teman, tidak ada jalan untuk berlari, tidak ada jalan keluar lagi, maka di situ keluar mukjizat atau mungkin karomah bahasa kita, ya. Di situ bisa terbelah laut tersebut, teman-teman. Nah, itu sebagai perbandingan, teman-teman, mana yang namanya karomah yang asli atau mana karomah yang dikarang-karang, teman-teman. Coba kalau memang benar Habib tersebut bisa terbang, teman-teman, sebagaimana cerita di video yang barusan, coba tunjukkan di depan saya. Nah, di video tersebut kan seolah-olah habaib ini bercerita bahwa seolah-olah karomah tersebut bisa ditunjukkan, bisa dibuat-buat, teman-teman, dengan cara terbang sampai menembus atap rumah. Coba buktikan sekarang, bisa tidak ditunjukkan di depan saya. Baik, teman-teman, kita lihat video yang kedua. Habib Soleh Tanggul ini orangnya luar biasa. Ada orang datang ke Habib Soleh, Beb, saya pengen ketemu Nabi Allah Khidir. Oh, besar jaluanmu ini. Pengen ketemu ente? Iya Beb, ya sudah. Besok ente datang ke sini, ke majelis ana. Orang yang pertama datang ke majelis ana itu Nabi Allah Khidir. Sudah pergi dia datang ke rumahnya, ke majelisnya Habib Soleh. Tidak ada yang datang di waktu itu kecuali dia dulu. Sopo wong sing teko pertama kali, penasaran aku. Allahumma enggak lama ada orang tukang pos. Ya, tukang apa? Tukang pos.
Buat apa? Ini ada kiriman buat Habib Soleh. Oh ya terima kasih. Tak dihawil, gak direken, biar nama tungono ae. Teko wong, kedua, ketiga. Dia pikir ini ya Habib Nabiullah Khidir ini mukanya sudah gantengnya luar biasa. Habib Soleh datang. Penasaran langsung datang. Habib endi Nabiullah Khidir ndak ono. Loh, ada tadi. Kau tidak tahu? Loh ada Beb, ada. Nah terus, enti nggak ketemu orang yang pertama kali? Tidak ada, siapa? Majelis anak-anak majelis antum biasa, Beb. Loh, ada sesuatu yang aneh pastinya, tidak mungkin, tidak. Iya, paling tadi yang awal datang, awal maro yang datang. Ada tukang pos yang datang, Beb, ini ngirim barang buat antum. Yo itu Nabiullah Khidir, bos. Ya iku mau loh, ya Allah Beb, tak kira sapa mau tak kira. Makanya wahai anakku, orang hadir majelis ini sama aulia Allah Ta'ala ini perlu sangka husnudzon. Itu dia video kedua teman-teman dari salah seorang tokoh yang disebut Habaib juga teman-teman. Menurut saya ini lebih parah lagi teman-teman. Yaitu di sini berdusta atas nama Nabi, yaitu Nabi Khidir. Beliau mengatakan di video ini seorang Nabi Khidir menyamar menjadi tukang pos, teman-teman. Di video lain ada yang mengatakan Nabi Khidir menyamar jadi pemulung. Nah, ini kita sangat merendahkan sekali Nabi Khidir, teman-teman, kalau kita sampai berbuat dusta atau berdongeng demi menarik perhatian jemaah kita, teman-teman. Agar cerita kita disebut wah gitu. Agar cerita kita disebut luar biasa. Kok berani-beraninya berdusta atas nama seorang nabi, teman-teman. Apalagi sekelas Nabi Khidir. Berani berdusta mengatakan Nabi Khidir menyamar menjadi tukang pos atau menyamar sebagai pemulung, teman-teman. Masya Allah, ini luar biasa sekali kerusakannya, teman-teman, jika dipercaya. Dan biasanya orang-orang awam yang kurang kritis, kurang mau bertanya, kurang mau mencari kebenaran atas agamanya, teman-teman, ini biasanya mudah sekali percaya, teman-teman. Makanya tidak heran kita banyak sekali melihat di banyak video yang tersebar di YouTube, teman-teman, ada orang gila yang disebut sebagai wali, ya. Ada orang-orang yang secara fisik tidak terurus, ya, disebut sebagai seorang wali, teman-teman. Wali menyamar sebagai orang gila, Masya Allah. Kalau namanya seorang wali tentu pasti dia alim, teman-teman, dan dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menunjukkan ya kekotoran. Tentu seorang wali itu mencintai kebersihan. Tentu seorang wali itu berilmu dan kita bisa bertanya tentang perkara agama kepadanya. Lalu bagaimana kita akan mengatakan ini seorang wali sedangkan dia penampilannya seperti orang gila atau disebut menyamar sebagai orang gila? Tidak, teman-teman. Coba kita lihat para ulama zaman terdahulu. Tidak usah kita sebut Rasulullah, para sahabatnya sudah jelas mereka, teman-teman, atau para tabi'in. Kita kembali kepada imam mazhab saja seperti imam yang 4, teman-teman. Ada tidak riwayat mereka ya, yang jelas-jelas orang berilmu, dikenal di seluruh dunia namanya, teman-teman, dikenal keilmuannya sampai detik ini. Bahkan di zaman dulu belum ada kamera, tapi orang-orang mengetahui bahwa mereka adalah ulama. Siapa yang tidak mengetahui nama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi? Semua orang mengenalnya, teman-teman. Bahkan orang-orang yang tidak getol terhadap ilmu agama pun tahu. Misalkan para artis pun tahu nama Imam Syafi'i, teman-teman. Lalu bagaimana? Apakah ada riwayat tentang mereka berpenampilan seperti orang gila atau berkelakuan seperti orang gila, teman-teman? Tidak ada sama sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat video yang terakhir atau video yang ketiga. Saudara, bisa kamu ikuti beliau-beliau para ulama, para salafun salih. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Satu kali duduk itu kamu baca Yasin paling banyak 40 kali. Itu pun kalau ada hajat baru ziarah. Keluar Batang ada hajat baru baca Yasin 40 kali. Kalau nggak ada hajat mana mau kamu ziarah. Itu beliau-beliau para ulama.
kita tidak bisa ikuti sepenuhnya, tetapi shibran bi shibrin, gaddaman bi gaddamin, shibran bi shibrin, wa dhira'an bi dhira'in, sebentar demi sebentar, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, kita ikuti beliau-beliau. Nah, teman-teman, itu dia video yang ketiga dari seorang tokoh habaib yang namanya Habib Bahar bin Smith, mengatakan ada seorang habaib atau wali yang sekali duduk bisa membaca surah Yasin selama 90.000 kali, teman-teman. Bagaimana caranya nih, teman-teman? Ini benar-benar di luar nalar, teman-teman. Kalau ada yang menjawab di kolom komentar, tidak bisa diterjemahkan dengan nalar. Karena para wali itu misalkan punya kelebihan yang khusus. Coba tolong tunjukkan di depan saya. Bisa tidak? Saya mau saksikan secara langsung bagaimana caranya dia bisa membaca surah Yasin selama, yaitu dengan jumlah 90.000 kali satu kali duduk. Dan satu kali duduk ini maksudnya berapa jam? Misalkan sekali surah Yasin kita baca dalam 20 menit, maka dalam 1 jam kita hanya bisa membaca selama 3 kali saja surah Yasin, teman-teman. Diingat, kalau kita membaca surah Yasin 1 kali, yaitu membutuhkan waktu 20 menit, maka dalam waktu 1 jam atau 60 menit, kita hanya bisa membaca surah Yasin selama 3 kali. Maka kalau 3 kali surah Yasin dikalikan dengan 24 jam, hasilnya cuma 74 kali, teman-teman. Ya, kita bisa membaca surah Yasin selama 74 kali dalam waktu 24 jam. Lalu di sini Habib Bahar mengatakan ada seorang wali, seorang habaib, bisa membaca surah Yasin dengan jumlah 90.000 kali. 1 kali duduk. 90.000 kali loh ini, bukan 90 kali. 90.000. Bukan 900, bukan 9.000, tapi 90.000, teman-teman. Bayangkan. Apa ini benar, teman-teman, atau dusta? Nah, saya pernah membaca salah satu kolom komentar karena video Habib Bahar ini pernah direaction oleh Safas, teman-teman, dan saya baca komentarnya di situ. Ada yang mengatakan, ini pendukung habaib tersebut ya, mengatakan bahwa para wali, para habaib bisa melipat waktu, teman-teman. Katanya bisa melipat waktu sehingga bisa membaca surah Yasin sebanyak 90.000 kali dalam waktu 1 kali duduk. Melipat waktu seperti apa maksudnya? Coba tunjukkan saya sewali-walinya ulama di zaman dahulu sampai sekarang, pernah tidak kita menemukan satu riwayat ada seorang wali atau habaib yang bisa melipat waktu. Dan kalau memang benar ada seorang yang disebut wali atau habaib bisa melipat waktu, boleh tidak tunjukkan di depan saya. Saya mau bukti, teman-teman. Saya tidak perlu omong kosong, saya butuh bukti. Bisa tidak, seperti apa model melipat waktu itu? Nah, teman-teman, kesimpulannya kita sudah melihat 3 video yang sudah kita reaction. Terserah teman-teman sekarang, saya sudah jelaskan, saya coba memberikan pencerahan dan membandingkan dengan dakwahnya para ustadz-ustadz salafi. Sama sekali tidak ada dongengan yang seperti ini, teman-teman. Dan jauh dari kata dusta, teman-teman. Seorang ustadz salafi atau para ulama salaf selalu menyebutkan ketika menyampaikan sebuah hadis, maka riwayatnya disebutkan, atau ketika menyebutkan sebuah cerita, maka cerita tersebut disebutkan riwayatnya diambil dari kitab ini, nomor sekian. Selalu seperti itu, teman-teman. Nah, silakan teman-teman yang menyaksikan video ini coba bandingkan. Selama ini dakwah salafi sering dituduh sebagai dakwah tekstual, katanya, teman-teman. Tidak paham tafsir. Ya. Padahal kita selama ini dakwah salafi selalu mendengung-dengungkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Itu artinya, teman-teman, dakwah salafi ini pondasinya adalah Al-Quran, Sunnah atau hadis Nabi yang sahih, kemudian dipahami menurut pemahaman para salafus soleh, para sahabat Nabi, teman-teman. Kemudian diturunkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para ulama yang mengikuti jejak mereka. Itu dia dakwah salafi, teman-teman. Nah, silahkan bandingkan dengan 3 video yang sudah kita reaction barusan, teman-teman. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.